Halo, chess lover semua. Senang berjumpa dengan Anda kembali. Ya, apa kabar hari ini, chess lover? Ya, saya berharap semua chess lover yang ada di Indonesia dimanapun berada, hari ini kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat, dan tetap dalam keadaan sukacita, suasana sukacita. Ya, baik. Kita kembali ke pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih seputaran catur. Namun kali ini yang kita bahas adalah permainan catur yang begitu singkat, ya. Artinya, raja akan mati dalam 2 langkah. Anda bisa bayangkan, raja akan mati dalam 2 langkah. Nah, mari kita pikirkan bareng-bareng. Kita akan menyaksikan bagaimana di sini bisa terjadi raja akan mati dalam 2 langkah. Di sini kita akan coba putih melangkah duluan dan buah hitam akan menang dalam 2 langkah. Artinya raja putih yang akan mati dalam 2 langkah. Baik, ya. Mari kita mulai. Langkah pertama yang dilakukan putih adalah membuka bidak di depan gajah, ya. Jadi F3. Nah, dan hitam membalas dengan membuka bidak, menjalankan bidak di depan raja E5. Nah, selanjutnya putih di sini membuka bidak di depan kuda 2 langkah G4, dan di sini sudah terlihat jelas bahwa raja putih sangat terbuka. Kejelian hitam dalam hal ini sangat-sangat jenius, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan melakukan eksekusi terhadap raja putih. Sekak, ya. Dan sekaligus raja putih mati. Tidak ada prajurit yang bisa menutup jalan menteri, bahkan tidak ada ruang untuk bergerak sebagai tempat pelarian dari raja hitam. Jadi di sini jelas sekali sudah terbukti bahwa raja putih mati dalam dua langkah dan hitam menang dalam 2 langkah. Ini adalah pertandingan catur yang tersingkat yang pernah terjadi, ya. Jadi poinnya adalah untuk permainan putih yang saat ini boleh dikatakan ceroboh, tidak perlu diambil, ya. Sementara kalau memang ada peluang untuk permainan hitam, boleh dicoba, ya. Saya rasa penjelasan ini sangat mudah dan juga metodenya juga sangat mudah, ya. Dan semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih chess lover. Kita bertemu di episode selanjutnya. Ya, chess lover. Ya, kita kembali lagi untuk pembahasan seputar catur. Kali ini tetap kita akan menunjukkan bagaimana raja akan mati dalam 3 atau 4 langkah ke depan, ya. Ya, jadi artinya kalau bisa lebih cepat, kenapa harus lama-lama, ya. Lebih cepat lebih baik, the sooner the better. Itu filosofinya. Nah, jadi dalam kesempatan ini bagaimana raja bisa mati dalam 3 langkah, mari kita buktikan di sini. Ya, pada umumnya di sini disebut dalam dunia catur adalah scholar mate, ya. Jadi mati dalam 3 langkah langsung, itu scholar mate istilahnya. Nah, putih jalan duluan. Di sini putih akan mencoba memainkan E4, bidak di depan raja. Direspon oleh hitam, ya, E5. Dan putih kembali lagi mengembangkan permainannya melalui gajah ke C4. Nah, di sini sudah mulai terlihat bahwa permainan putih sudah mulai menusuk ke jantung pertahanan dari hitam. Oke. Selanjutnya hitam memainkan perannya. Di sini katakan hitam menjalankan bidak di depan kuda, yaitu B6. Hitam tidak menyadari bahwa putih sudah melakukan serangan ke jantung pertahanan.
dan menteri putih bergerak ke F3. Nah, jadi semakin jelas serangan putih, ya, semakin jelas bisa Anda lihat. Nah, hitam tidak menyadari akan hal ini dan coba memainkan gajah, ya, untuk serangan dari sayap. Nah, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh putih, ya, untuk menghentikan langkah hitam. Skak, checkmate, skak mati, ya. Nah, di sini Raja Hitam sudah mati, tidak bisa bergerak kemana-mana, dan Raja Hitam tidak ada pertolongan lagi. Ya, jelas ya. Jadi di sini yang perlu diambil poinnya adalah apa yang dilakukan langkah hitam tidak perlu diambil, dan apa yang dilakukan oleh langkah putih, buah putih, boleh dipraktekkan kalau ada kemungkinan atau peluang yang bisa dilakukan kalau Anda bermain dengan orang lain, ya. Umumnya pecatur-pecatur amatir yang belum mengenal permainan ini, ya, cenderung memang terjebak dan bisa kita praktekkan mati dalam 3 langkah. Nah, dalam kesempatan ini juga saya akan mau coba memberikan tips, ya, langkah yang paling tepat untuk mengantisipasi permainan cepat ini, ya. Tipsnya adalah, ya, pertama kita mulai dari putih. Putih melangkah, ya. Di sini E4 direspon oleh hitam E5. Oke. Bila mana hitam sudah menjalankan peluncur ataupun gajahnya ke posisi C4, ya, langkah yang paling tepat yang dilakukan hitam adalah dengan menjalankan kuda. Jadi kuda ke F6. Alasannya kenapa? Ya, di sini kita jelaskan. Posisi kuda di F6 sangat baik, ya. Bila mana menteri akan mengambil posisi ke H5, maka kuda akan memakannya. Ataupun, ya, ataupun misalnya di sini menteri mengambil posisi di F3, ya, untuk menyerang jantung pertahanan hitam. Ya, itu kecil kemungkinan bisa terjadi karena langkah menteri sudah terhalang, sudah diblok oleh kuda. Jadi tidak serta-merta menteri mulus perjalanannya. Jadi menteri harus memakan kuda dulu, sementara kuda, ya, di sini kalau misalnya menteri mau masuk jantung pertahanan hitam, maka menteri putih harus makan kuda dulu, sementara kuda sudah dijaga oleh bidak dan juga menteri hitam. Jadi tidak mungkin untuk dilakukan, ya. Nah, dengan cukup menjalankan posisi kuda di F6 ini saja, maka buyarlah kesempatan putih untuk bisa melakukan scholarmate tadi atau mati dalam 3 langkah tadi, ya. Jadi kata kuncinya hanya menjalankan kuda di F6, kuda hitam di F6, ya. Jadi saya rasa itu tips ataupun cara yang paling tepat untuk mengantisipasi mati dalam 3 langkah tadi. Ya, saya rasa ini sangat mudah dipahami dan mungkin bisa dipraktekkan pada pertandingan catur yang Anda akan lakukan. Saya rasa demikian. Chess lover, kembali kita ke pembahasan catur selanjutnya. Masih tema yang sama, yaitu permainan catur singkat mati dalam 3 langkah. Jadi sebelumnya sudah kita saksikan, kita buktikan mati dalam 3 langkah.
dengan kolaborasi gajah dan menteri. Nah, kali ini kita akan rubah kolaborasinya, mati dalam 3 langkah, tapi menggunakan kolaborasi antara kuda dan gajah, ya. Nah, seperti biasanya putih melangkah di luar. Di sini mari kita saksikan. Ya, umumnya langkah yang pertama dilakukan putih adalah ya E4. Nah, di sini kita meresponnya dengan C5, bidak C5. Nah, kembali putih meresponnya dengan kuda F3. Direspon oleh hitam di sini mengembangkan permainan kuda juga, yaitu C6, kuda C6. Nah, di sini putih coba mengembangkan permainan melalui gajah, yaitu gajah ke C4. Nah, di sini sudah mulai terlihat bahwa putih sudah mulai mengintip atau sudah mulai menusuk jantung pertahanan hitam langsung ke raja. Ya, baik. Dan direspon oleh hitam yaitu kuda F6. Ya. Jadi untuk kesempatan ini kuda hitam coba untuk memakan atau mungkin menargetkan pion putih, ya. Nah, di sini putih merespon dengan menjalankan kuda ke G5, ya. Tujuannya sudah terlihat sangat jelas. Selain menjaga bidak, juga mengambil atau membackup posisi gajah, ya. Nah, sejauh ini perjalanan hitam, langkah-langkah yang dilakukan hitam sudah cukup baik. Hanya saja mungkin karena hitam tidak teliti, ya, ataupun tidak fokus, maka hitam di sini berusaha untuk mengusir kuda putih yang ada di posisi G5 dengan memajukan pion yang di depan kastel atau benteng. Ya, jadi memajukan bidak H6. Ya. Nah, disinilah letak kecerobohan ataupun kesalahan hitam yang tidak disia-siakan oleh putih dan langsung menerkam, memakan bidak, ya, bidak putih di posisi F7, skak mat. Di sini jelas terlihat bahwa raja hitam sudah mati, tidak ada pertolongan lagi, ya. Jadi perlu yang namanya fokus ataupun ketelitian sebelum berakibat fatal, ya. Dan di sini sebenarnya langkah antisipasi yang cukup tepat adalah, katakan hitam berjalan seperti ini, ya. Hitam E4, putih E4, direspon C5, langkah baik. Kuda F3 putih dan kuda C6 hitam. Baik, di sini gajah C4 dari putih direspon dengan gajah F6 oleh hitam. Nah, di sini sejauh ini langkah hitam sudah pas, ya. Baik. Di sini direspon oleh putih dengan gajah G5. Nah, jadi untuk mengantisipasi agar raja tidak mati, ya. Jadi sebenarnya sangat-sangat sederhana, ya. Hitam cukup hanya menjalankan bidak di depan raja 1 langkah saja. Jadi cukup hanya menjalankan E6. Nah, dengan menjalankan bidak E6, maka buyarlah target ataupun rencana buah putih untuk mematikan raja hitam dalam 3 langkah. Jadi sudah tidak bisa dilakukan lagi, ya. Jadi
bidak yang di posisi E6 ini sudah sangat baik, dan itu adalah langkah yang paling tepat untuk mengantisipasi tujuan ataupun rencana putih untuk mematikan Raja Hitam. Ya, saya rasa ini sangat mudah untuk dipahami dan semoga bisa bermanfaat buat chess lover semua. Terima kasih. Ya, chess lover, kembali kita ke pembahasan catur kembali. Di sini masih dengan tema yang sama, yaitu menang cepat atau mati dalam 3 langkah. Ya, jadi di sini Raja Putih akan mati dalam 3 langkah atau hitam akan menang dalam 3 langkah. Bagaimana caranya? Ya, di sini hitam sedikit nanti akan melakukan pengorbanan, melakukan jebakan-jebakan kepada putih. Ya, oke, mari kita mulai. Ya, katakan di sini putih. Ya, jadi putih di sini pertama kali jalan. Ya, putih menjalankan bidak F4, direspon oleh hitam memberikan pion gratis bidak E5, dan putih merespon langkah hitam, dan putih memakan bidak E5. Ya, jadi putih memakan bidak hitam yang gratis tadi, dan hitam kembali memberikan bidaknya untuk dimakan oleh bidak putih, dan putih juga tetap merespon dan memakan bidak hitam tadi, ya, memakan bidak hitam di D6. Jadi di sini 50%, sekitar 50 atau 60% jebakan hitam sudah termakan oleh putih, dan di sini langsung hitam mengembangkan permainan dengan memakan pion menggunakan gajah. Ya, pion yang di D6 dimakan oleh gajah hitam. Nah, sebenarnya tanpa disadari, posisi Raja Putih sudah dalam bahaya karena sangat terbuka sekali. Ya, sangat terbuka sekali. Katakan di sini putih tidak menyadari bahaya tersebut. Ya, karena mungkin kecerobohan ataupun ketidaktelitian. Merespon langkah hitam, putih melakukan langkah gajah ke C3, kuda ke C3, ya, kuda putih ke C3. Nah, lihat kesempatan ini, peluang ini, hitam tidak menyia-nyiakan kesempatan ini karena putih sudah melakukan kesalahan fatal ataupun blunder. Ya, nah, langsung direspon oleh hitam, ya, dengan menjalankan menteri ke H4 skat. Nah, di sini jelas sekali ancaman terhadap Raja Putih itu langsung. Nah, caranya satu-satunya untuk menutup langkah menteri hitam adalah dengan bidak G3. Jadi menutup skat Raja Putih, maka bidak G3 dimajukan. Nah, di sini hitam melakukan pengorbanan untuk mencapai tujuannya mematikan Raja Putih. Di sini menteri hitam memakan bidak G3. Skat. Tidak ada cara lain bagi putih selain memakan menteri hitam menggunakan bidak yang di depan kastel. Jadi pion ataupun bidak putih memakan menteri hitam yang di posisi G3, dan langkah ini direspon oleh hitam kembali memakan bidak putih. Ya, jadi gajah memakan bidak putih yang di G3 dan langsung skat. Nah, di sini gajah hitam sudah tidak tertolong karena gajah berhasil melakukan skat mat.
Raja Putih tidak tertolong lagi, tidak bisa lari, dan tidak ada yang bisa menutup langkah dari Gajah Putih. Dan Hitam berhasil menang dalam 3 langkah. Jebakan Hitam dan pengorbanan Hitam untuk mengorbankan menteri berhasil dengan mematikan Raja Putih, ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih amatir dan masih pemula, Anda bisa mencoba atau mempraktekkan langkah ini kalau memang ada peluang. Dan memang metode-metode ini, trap-trap seperti ini, jarang diketahui oleh para pecatur-pecatur amatir yang belum berpengalaman, ya. Nah, ini juga pelajaran buat para pecatur pemula dan juga amatiran. Semoga bermanfaat. Dan di sini juga kami akan coba memberikan solusi langkah apa yang paling tepat agar metode mati atau metode mati dalam 3 langkah tadi tidak terjadi kalau Anda bermain, ya. Mari kita berikan tipsnya. Katakan misalnya di sini putih melangkah F4, direspon hitam dengan pion grafis E5, ya. Nah, di sini pion putih silakan makan pion grafis hitam. Nah, kembali hitam memberikan pionnya D6. Silakan pion putih kalau mau memakan, silakan memakan. Ya. Nah, untuk merespon langkah putih, maka hitam melakukan pengembangan melalui gajah. Ya, gajah memakan pion di D6. Ya, jadi gajah memakan pion di D6. Nah, ketika hitam melakukan langkah ini, maka langkah yang paling tepat dari putih adalah memajukan kuda di posisi ke posisi F3, ya. Jadi kuda ke F3. Nah, kalau sudah kuda di posisi F3, maka langkah hitam untuk melaksanakan mati dalam 3 langkah atau menang cepat sudah tidak bisa terrealisasi, tidak bisa terwujud. Kenapa? Ya, jadi di sini langkah menteri untuk bergerak ke posisi H3 sudah dijaga oleh kuda. Ya. Hitam tidak akan berani konyol mengorbankan menterinya dengan sia-sia. Maka dia akan mengurungkan, membatalkan langkah tersebut. Jadi untuk merespon langkah putih di posisi F3, hitam, langkah yang paling tepat untuk hitam adalah menjalankan kuda hitam ke F6. Tujuannya apa? Biar hitam bisa melakukan rokade, ya. Nah, kalau sudah hitam menjalankan kuda di posisi F6, ya, langkah putih yang paling tepat adalah juga menjalankan kuda ke C3. Nah, selanjutnya untuk langkah ini direspon hitam dengan melakukan rokade, ya. Dan demikian selanjutnya. Jadi itulah tips ataupun cara yang paling tepat untuk mengantisipasi mati dalam 3 langkah dengan metode trap ataupun jebakan yang dilakukan hitam seperti yang tadi, ya. Saya rasa bisa dipahami karena ini cukup mudah dan semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu di dalam episode selanjutnya, ya. Terima kasih, just over. Salam sehat selalu.